Ya memang di Islam itu ada beberapa syariat yang bisa diakali. Ya. Ini ibu-ibu di sana itu, emak-emak itu kan. Piknik toh, piknik, was padi lagi make up, lagi cantik-cantiknya begitu. Toh, apalagi make-nya murah-murahan loh. Ya kena air luntur. Lah kena air luntur, larek wudu, mau tidak luntur, arek gak sholat, ketika gak enak ada konco, ngakuni lagi lagi ya. Maka diambil zakatnya. Ya karena perintahnya umum. Khudz min amwali yang bermacam-macam ini gitu kan. Nah, sifatnya umum. Maka apapun termasuk YouTuber atau apapun lah. Apakah mungkin ya istilahnya apa konten kreator apapun intinya yang itu menghasilkan uang, menghasilkan harta ya, amal ya. Nah, uang kan beda lagi. Intinya harta. Nah, harta, makanya dikeluarkan zakatnya. Nah, besarannya seperti apa? Besarnya seperti apa? Nah, itu kita melihat jenis hartanya. Jenis harta. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Lazismu. Alhamdulillah kembali hadir lagi dalam konten podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Kali ini kita berkesempatan menghadirkan langsung Dewan Pengawas Syariah Lazismu Sragen, yaitu Ustadz Umar Herani. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mas Tami sehat? Alhamdulillah sehat. Kayaknya tambah ganteng aja. Masya Allah. Oke. Masya Allah. Tambah seger. Masya Allah. Amin. Ya Sobat Lazismu, di Lazismu Sragen terutamanya itu ada 3 struktural. Yang paling bawah yang biasanya hadir di kantor, di lapangan, jemput zakat dan sebagainya itu teman-teman eksekutif. Kemudian yang kedua, di atas kami itu ada badan pengurus yang lebih terkait kebijakan, pengarahan dan sebagainya. Kemudian di atas badan pengurus itu ada Dewan Pengawas Syariah yang mana lebih menjaga terkait syariahnya Lazismu, bagaimana dalam pentasyarufan, dalam mengelola zakat dan terutama dalam pengawasan keuangan di Lazismu Sragen. Nah, beliau Ustadz Umar itu lebih ke syariahnya. Insya Allah nanti kita tanya-tanya, ngobrol-ngobrol asik dengan Ustadz Umar. Bagaimana sih kedudukan Dewan Pengawas Syariah ini di Lazismu? Terutamanya sesuai kalau pernah baca-baca untuk DPS Dewan Pengawas Syariah itu hanya ada di pusat, Lazismu pusat dan Lazismu wilayah. Nah, kemudian di Sragen ini kok menghadirkan Dewan Pengawas Syariah itu kenapa dan sebagainya. Nanti insya Allah kita tanyakan Ustadz Umar. Gitu ya Ustadz Umar ya. Mohon maaf ya, mohon izin. Kita bertanya. Yang pertama itu tadi Ustadz Umar. Di Lazismu Sragen sendiri itu ada Dewan Pengawas Syariah. Salah satu anggotanya jenengan Ustadz Umar. Kedudukan asli dan mungkin fungsi tugas Dewan Pengawas Syariah itu bagaimana Ustadz? Terutamanya di lembaga-lembaga filantropi seperti Lazismu ini dalam mengelola dana-dana amanah dari umat terkait zakat, infak, sedekah dan yang lainnya. Pripun Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta sekalian, jadi sebenarnya memang di Lazismu itu untuk Dewan Pengawas Syariat itu hanya ada mentok di pusat gitu ya ketentuannya. Di daerah itu nggak ada intinya begitu. Betul. Jadi sudah tidak di daerah itu nggak ada Dewan Pengawas Syariah itu nggak ada, biarpun dulu ada. Nah tapi kenapa kok Sragen masih ada? Betul. Jadi tapi itu sifatnya sunnah ya, bukan wajib. Bahasanya sunnah. Oh, sunnah. Okay. Bahkan ya bukan sunnah, mubah lah. Mubah ya begitu. Intinya bukan tidak harus ada. Harus ada. Nah, kenapa kok di Sragen masih diadakan? Ini sebenarnya juga karena Sragen termasuk cukup aktif ya, aktif sehingga kadang perlu di teman-teman di eksekutif itu sok-sok itu ya, sok-sok itu mungkin dia perlu ada pertanyaan baru, ada kasus baru yang ini kira-kira perlu apa tidak sesuai enggak gitu. Nah, dikaji dan kadang mungkin di ketentuan PP belum ada gitu kan. Betul. Sehingga apa? Sehingga dimungkinkan itu kita akan bisa mengusulkan hal ini untuk dibahas di pusat. Contoh yang kemarin yang terakhir itu bab kemarin tuh, lupa saya itu. Apa itu yang jenengan minta rekomendasi itu?
zakat profesi, nisabnya pakai perak. Ya, seperti itu misalnya. Kita mau ikut siapa ini? Padahal di Basnas itu ikut itu. Nah, maka itu diperlukan seperti itu sehingga teman-teman eksekutif itu tanya hal seperti itu. Kira-kira bagaimana? Kita bisa nggak untuk pakai ini ya gitu. Hal seperti itu. Biarpun kita juga merujuk pusat juga, kita tidak mungkin Dewan Syariah daerah itu akan membuat putusan ataupun membuat aturan yang menyelisih pusat, nggak mungkin. Jadi yang memastikan saja, satu, memastikan di daerah itu adalah ikut aturan Dewan Syariah pusat. Nah, yang kedua, ketika ada sesuatu hal yang belum diatur oleh pusat, itu kita bisa menjadi tempat konsultasi. Dan akhirnya yang berikutnya akan diajukan ke pusat untuk diberikan putusan yang jelas tentang aturan-aturan. Seperti itu. Ya, itu kalau di Sragen. Untuk secara mungkin kajian bersama dengan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah di tingkat daerah dan tingkat wilayah itu sejauh ini ada betul Ustaz? Mungkin perkumpulannya atau mungkin diskusi atau mungkin diundang untuk kajian bersama dan sebagainya itu pernah betul Ustaz? Kalau dulu ketika memang masih ada susunan atau struktural Dewan Syariah di daerah itu rutin. Ada pertemuan rutin untuk membahas dan sebagainya. Tapi setelah yang daerah itu ditiadakan, maka sudah tidak ada kecuali adanya edaran-edaran, keputusan-keputusan atau aturan-aturan yang sudah jadi. Nah, sehingga paling kalau ada sesuatu kita hanya mengusulkan saja, menyampaikan ke pusat bahwa ada hal masalah seperti ini, kita dari Sragen akan mengusulkan seperti ini, seperti saja. Gitu. Jadi rutin pernah dan sebagainya. Kalau dulu rutin. Nah, sobat sekalian, ini menarik sebenarnya. Kita membahas seputar zakat, terutamanya di Lazim Sragen kita punya acuan dan istilahnya ustadz-ustadz yang selalu mengayomi kita, terutama dalam bicara perihal zakat. Terutama kita nggak kaku dalam misal menyampaikan atau mengedukasi umat dan masyarakat seputar zakat. Nah, mari teman-teman, sobat sekalian, kita ngulik-nguliknya seputar mungkin zakat di zaman sekarang, Ustaz Umar. Soalnya kemarin ada banyak titipan dari teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang ngulik dan mungkin juga agak sedikit mungkin perlu dibahas secara detail terkait yang ditemukan oleh teman-teman. Ini yang pertama Ustaz Umar, mohon izin bertanya terkait mungkin fikih zakat dan kenapa dan sebagainya. Kalau merujuk di pedoman fikih zakatnya Lazismu, di situ ada salah satu bentuk zakatnya itu rikas nih, barang temuan atau mungkin hadiah kalau di panduan kami, panduan Lazismu yang diberikan dari pusat. Nah, misal itu dulu gambarannya di era zaman Nabi Muhammad itu rikas itu sebenarnya seperti apa Ustaz Umar? Dan kalau misal dikontekskan ke zaman sekarang, rikas itu seperti apa? Kalau tadi mungkin hadiah ya, apakah boleh misal kita ikut lomba kejuaraan, kita menang, dapat hadiah. Apakah hadiah yang dimaksud seperti itu kemudian dizakat Ustaz? Yang kadarnya mungkin 20% ya Ustaz ya? Apakah seperti itu atau bagaimana Ustaz untuk rikas sendiri? Oke, baik, bismillah. Jadi rikas atau barang temuan di masa Rasulullah itu lebih kepada barang temuan yang terpendam. Seperti harta karun, misal jenengan lagi nyangkul di sawah gitu kan, tahu-tahu pacolnya jedok untuk kotak isine tembogo, isine emas perak Rasul Jabrono gitu kan. Harta karun. Nah, itu seperti itu. Gitu. Setelah dihitung-hitung, wow, ternyata jumlahnya cukup besar gitu kan. Maka itu 20% dipotongnya. 20%. Dan langsung. Tidak menunggu 1 tahun enggak. Gitu. Kecuali kalau barang temuannya itu ketemuan yang luqatah atau barang jatuh. Barang jatuhan misalnya nemu duit 5 miliar ya misalnya gitu kan, di dompet di jalan gitu kan, jalan yang dibungkus karo plastik gitu. Maka itu harus menunggu. Menunggunya berapa? Itu 1 tahun sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Itu terus bagaimana? Tapi selama menunggu ada syaratnya. Itu apa? Diumumkan. Diumumkan. Jadi bukan diumumkan selama setahun, 2 tahun gitu. Kalau selama 2 tahun diumumkan bendino hampir setiap hari, rutin ngumumkan. Ngumumkannya itu harus dengan niat untuk ditemukan. Ojo niate
ngumumke ning ora tenanan gitu kan. Ngumumke sithik ae gitu kan. Cukup di grup WA misalkan. Itu nggak bisa. Harus semaksimal mungkin. Gitu. Tapi cara mengumumkan itu bukan detail. Oh gitu. Misalkan. Jadi misalnya gini, hanya bagi yang merasa kehilangan uang 2 miliar pada hari sekian di antara jalan ini, gitu kan. Atau telah ditemukan uang 2 miliar gitu. Itu jangan didetailkan bungkusnya warna ini. Jangan. Hanya uang miliar saja gitu. Tujuannya apa? Biar tidak ada orang ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku nih. Bahaya kan 2 miliar ya gitu kan. Nah, tapi kalau dia itu datang tanya, mengaku, dites. Diadain apa, Pak? Gitu. Nek sesuai berarti bener. Nek orang yang enggak miliknya. Jadi wah kok selalu pada ya apa? Itu meragukan. Udah lama ya gitu kan. Nggak bisa, nggak mungkin orang lupa. Kalau sudah 2 tahun diumumkan ternyata kok gak ada ngaku juga. Nah itu boleh jadi hak kita. Nah, sehingga dipotong 20% juga sebagai zakatnya. Itu demikian. Nah itu kalau rikas. Ya. Rikas itu kotoh tadi. Kalau rikas itu yang di dalam tanah. Nah, seperti itu. Nah, tambang gitu tadi. Tambang gitu kan. Jadi bukan tambang, bukan sengaja nambang. Bukan sengaja nambang. Kalau tambang kan sengaja nambang. Itu usaha itu lagi. Ya. Itu enggak. Jadi tidak sengaja nyari. Tidak sengaja. Ya, beda dengan tambang. Jadi biarpun seperti sama tapi beda. Kita kan beda. Karena itu tidak ada unsur mencari. Nah, itu. Nah, kalau hadiah sekarang ini kalau hadiah modelnya mendapatkan itu piye ya? Apakah tapi hari ini apakah ada ya hadiah sampai 1 nisab gitu ya? 85 gram emas gitu ya. Ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi itu. Ya, itu masuk di ranah ijtihadi. Jadi sebenarnya nggak ada. Zaman Nabi itu nggak ada begitu itu. Zaman nggak ada. Betul. Tapi karena zakat itu intinya itu adalah hak harta untuk pembersihan harta, begitu. Maka ulama-ulama kontemporer itu juga membahasnya. Maka itu dihukumi sama dengan nemu barang dadaan tadi itu, rikas tadi itu. Itu hadiah dalam artian hadiah yang seperti itu ya, bukan karena hadiah pemberian orang. Kalau pemberian orang itu hibah namanya. Jadi anak wong sih tak kayak masih kemas duit gue punya ya apa? Sih duit kaget gitu itu. Nah itu namanya hadiah. Nah, kalau hadiah seperti itu. Tapi yang dimaksud ini adalah hadiah dalam artian undian atau apa ya? Nabung di BRI gitu kan? Ini nabung di BRI, nabungnya cuma 500.000 atau untuk mobil, misalnya Pajero misalnya gitu kan, maka itu seketika itu dipotong zakatnya 20% juga, ya sama. Lah engko nek gak duwe piye wong melarat kok, melarat hadiah kan lha kok 20 juta 20% sangka 500.000 ya lumayan kondi. Ya gitu kan. Kan bingung juga itu kan. Makanya diusahakan. Nah, apakah dijual dulu, apakah bagaimana intinya di tahun zakatnya. Nah, itu yang mengarahkan ambil zakat yang bisa mengarahkan. Itu ya. Begitu. Iya. Hadiah. Kalau hadiah itu Ustaz. Tapi ngomong-ngomong, Lazism sudah pernah ngalami gini belum? Nah, ini belum Ustaz jujurnya. Terkait ada orang yang mau zakat karena dapat hadiah, dapat harta lebih itu jujur belum Ustaz. Belum. Ini hanya pertanyaan di teman-teman. Kalau ini Ustaz, ini benar kejadian Ustaz. Terutamanya saat-saat ini kan ini bulan-bulan nikah ya Ustaz ya. Nah, itu kan ada tali AC. Kalau istilah orang Jawa itu nyumbang. Itu apakah bisa disebut sebagai hadiah juga? Dan itu wajib dikeluarkan zakatnya atau pripun Ustaz? Nah, itu maksudnya dihibah sebenarnya, bukan hadiah, hibah pemberian ya. Jadi hadiah saya pemberian. Apakah itu juga diambil zakatnya karena itu pemberian, karena itu duit tiban begitu pemberian gitu ya. Sepanjang sepertinya di Lazism Pusat sendiri itu belum sedetail itu dibahasnya. Itu dibahasnya sampai itu seperti apa, dapat apa gitu. Tapi intinya kalau memang itu mendapatkan dari tali asi itu kok sampai nisab juga begitu. Ya kalau mau dikeluarkan, ya baik. Kalau mau dimasukkan, diistihadkan ke rikas temuannya. Tapi sebenarnya kalau hibah itu secara fikih di masa Rasulullah tidak ada.
Karena pada masa Rasul itu banyak ya, masa Rasul itu banyak kejadian atau bahkan salah satu contohnya itu ketika ada seorang sahabat dia belum menikah, belum punya mahar begitu, kemudian para sahabat urunan, iuran untuk membayar pernikahan ini, itu juga nggak diambil zakatnya. Oh gitu. Nah gitu. Nah setelah selesai pernikahan ya dia tetap biaya hidup dia. Oh gitu. Nah kecuali itu nanti ketika jadi milik dia ternyata jumlahnya memang besar banget, memang dia dapat itu 5 miliar misalnya begitu kan. Tamunya kemudian untuk ya untuk biaya mahar, untuk selesai semua sudah masih sisa dan itu dibayar hidup, kemudian atau ditabung, kemudian sampai akhir tahun dia dapat, nah itu maksudnya harta simpanan. Nah, begitu. Jadi seperti jadi 2,5% setelah sampai 1 tahun. Tapi seketika itu tidak, karena itu bantuan sifatnya. Iya, betul. Sifatnya bantuan, jadi bukan hibah, bantuan ya. Nah itu bantuan. Itu kan bantuan tali AC ya, mungkin ya seperti itulah gitu. Dan kelak harapannya itu kan dikembalikan ya Ustaz ya. Nah, itu lain lagi itu utang gitu. Enggak hadiah malah jadi hutang. Jadi utang. Nah, Masya Allah. Angel itu kan. Gitu. Makanya sebenarnya ada budaya-budaya yang sebenarnya awalnya Islami. Iya. Awalnya Islami, budaya Islami itu apa, itu nyumbang orang nikah itu Islami. Turut berbahagia. Berbahagia itu bantu itu memang boleh disunahkan itu sebenarnya. Nah, tapi terus bergeser dari utang. Mun nek dibaleke ngrasani. Itu repot ya kan. Kayak ini ngono apa ora? Enggak ada lah ya. Aman ya. Oke, baik. Ya, baik Mas Al. Menarik sekali. Ini baru satu pertanyaan ini. Itu atau berapa tadi? Nah, berikutnya Ustadz, mohon izin terkait ada di misalnya ini kita misal bahas zakat peternakan. Ada yang istilahnya mau mengakal-akali lah terkait syariatnya zakat ini. Kan kalau zakat peternakan kambing itu batas minimalnya 40 ya sebenarnya, 40 ekor. Apabila dimiliki dalam 1 tahun, kemudian ada hak yang harus dikeluarkan zakatnya itu 1 ekornya. Nah, misalkan Ustaz, ini sudah punya 40 ekor kambing, kemudian sudah dimiliki mungkin 1 tahun kurang 2 hari, kemudian 2 kambing dijual atau mungkin 2 kambingnya disembelih. Nah, itu seperti apa Ustaz? Oh gitu ya. Padahal sudah hampir setahun, 40 ekor mau dizakati tapi disembelih, dijual. Ngakali gitu. Ngakali Ustaz. Itu repot Ustaz. Ya memang di Islam itu ada beberapa syariat yang bisa diakali ya, gitu kan. Syariat diakali. Ya, memang ada beberapa ya. Salah zakat itu juga. Maksud puasa itu kan begitu kan. Itu bisa diakali juga kan. Misalnya begini, misalnya kan ada pengantin baru nih. Ya, itu kan. Jadi kalau berhubungan badan di saat puasa siang hari kan nggak boleh. Ramadan, kan nggak boleh. Tapi kan ada syariat safar itu boleh batalkan puasa. Oh, safar. Ya kan? Musafir. Kan boleh batalkan puasa. Boleh, Hari ini makanya kan padahal batasan safar itu kita ambil jarak terjauh itu kan 84 kata Imam Syafi'i ya. 84 kilo gitu kan, kilometer gitu kan. Nah itu sini Surabaya udah ratusan kilo. Naik pesawat, pesawat 1 jam. Di sana masih siang di hotel, bisa, itu kan bisa ngakali kan, bisa diakali ya gitu. Ngakali syariat. Itu bisa. Termasuk sholat juga bisa. Sholat itu sebenarnya bukan diakali, tapi bisa ngapusi gitu kan. Misalnya begini, ini ibu-ibu di sana itu, emak-emak itu kan, piknik toh, piknik, was padi lagi make up, lagi cantik-cantiknya begitu, apalagi make-nya murah-murahan gitu. Ya kena air luntur. Lah kena air luntur, arek wudu, wadine luntur, arek gak salat ketika gak enak ndek kanca, ngakuni lagi lagi ya, itu kan bisa. Ya sama dengan zakat ini. Jadi itu sebenarnya ya secara hukum tetap nggak boleh. Nggak boleh. Secara hukum nggak boleh. Ya itu ngakali kan, ngakali itu nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau amil itu benar-benar kerja, itu akan ketahuan. Akan ketahuan. Ya jadi kan di mana ketahuannya? Jadi kan ada tahun ini kambing zakat sekian. Nah, sudah ketahuan tahun sekian kan, jumlahnya sekian. Nah, itu akan tumbuh ya kan. Itu kan selain harta peternakan kan harta ada tabungan. Gitu. Ada pemasukan sebagainya itu, pemakaian sebagainya itu kan ada dihitung. Pasti ketahuan. Nah, gitu bisa ketahuan. Tapi seandainya nggak ketahuan, biarpun itu secara hukum,
cara hukum amil ya, cara hukum fikih ya itu nggak apa-apa. Dia nggak kena zakat. Nggak kena zakat di sana? Nggak kena, kalau dia kurang gitu, nggak zakat. Walaupun kurang 2 hari? Kurang 2 hari gitu kan. Kan nggak, loh ini kan loh, cuma 40 lah, cuma 39 kok ini kok. 39 kurang 1, nggak kena zakat. Kan gitu. Itu secara hukum amil nggak usah maksa. Nggak usah maksa, tapi Allah tahu. Nah, makanya di akhirat siapa? Kata guyonnya itu, nanti dia dimasukkan drum, tong, itu dibakar di neraka. Di neraka gitu. Kata Allah kan nggak bakar kowe, aku bakar drum, itu kan bakar tong. Itu guyonan ya begitu ya. Ya itu. Seperti itu. Jadi tetap nggak boleh ya, tetap dosa. Tapi secara fikih, iya boleh. Karena fikih itu ada sesuatu yang memang orang ngapusi itu diterima. Contohnya apa? Sumpah, bahkan sumpah orang zina gitu ya. Kan kisahnya di surat An-Nur itu kan ada seorang laki-laki itu menemui istrinya itu diselingkuhi orang lain. Dia saksinya dia sendiri, suaminya. Padahal dalam aturan Islam itu kan harus 4 orang saksi. Ya, 4 orang saksi. Nah, akhirnya dia datang ke Rasulullah. Nah, piye? Kita akhirnya turunlah ayat. Ayatnya apa? Ya kalau kamu nggak punya saksi, kamu harus sumpah 4 kali yang gitu kan. Yang kelimanya itu laknat untuk dirimu gitu. Nek kamu dusta. Si perempuan juga begitu, dimintai sumpahnya 4 kali, kalau dia tidak, ternyata kalau suaminya benar berarti dia laknat kepada dia. Nah itu membatalkan itu. Sudah selesai berarti. Selesai. Padahal kan belum berzina, gitu kan? Belum berzina. Tapi kan nggak ada bukti. Nggak ada saksi. Itu selesai. Maka pengakuan cukup. Nah, maka sama. Amil zakat ketika mendatangi seorang muzaki yang mestinya sudah punya 40 dikurangi 1, ditanya kamu berapa? Hanya 40. Jangankan kok dijual, disembunyikan saja. Disembunyikan saja. Nggak kelihatan amilnya. Nggak kelihatan amilnya. Itu amil nggak bisa maksa. Gitu ya. Iya, secara aturan. Karena amil itu datang itu kalau bisa memang tidak mencari-cari kesalahan. Gitu. Tapi kalau dihitung-hitungannya ternyata benar, ya tetap harus diambil. Dan amil sebenarnya itu punya hak mengambil separuh harta ketika ketahuan orang itu mangkir dari zakat. Jadi amil boleh motong separuh 50% dari harta kekayaannya. Iya. Apabila muzaki itu mangkir. Nah, contoh tadi itu menyembunyikan 1 kambing gitu. Ketahuan itu maka separuhnya 20 kambing diambil. Buat zakatnya gitu. Iya. Boleh saat itu? Itu boleh. Nah, kalau berani begitu. Berat ini. Itu nggak bisa. Kalau amil di kita di Muhammadiyah ini baru ya sukarela siapa yang mau. Iya, betul. Ya karena kita masih amilnya itu amil partikelir, tahu nggak? Ambil swasta. Kita ternyata ambil swasta, teman. Sobat. Tapi itu sudah baik karena dakwah kita luar biasa, karena kita menyadarkan umat ini dari zakat sudah luar biasa. Maka gerakan Lazisme ini cukup perlu disupport, didukung. Kalau perlu memang disiar-siarkan. Nah, begitu. Masya Allah, ya, menarik sekali. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazisme.